anak-anak nih semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Nah, semalam kita sudah belajar tentang wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak yang ada di rumah sudah tahu benda-benda apa saja yang tergolong dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak Miss, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar di samping ini? Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apa motor itu? Mari kita perhatikan. Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng oleh ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng dengan motor. Nah, perhatikan dan jarak rumah Edo ke rumah nenek pada gambar yang ada di samping Miss ini. Nah, mari kita simak ya melalui video berikut. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km. Nah, 5 km itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 km berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Hayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan denah ini adik-adik ya. Ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini, ke sekolah di sini ya. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah adik-adik? Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 km. Nah, adik-adik tahu kan 5 km itu sama dengan 5000 meter. Didapat dari mana? Dari 5000 dikali 1000. Berarti 5000 meter ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Lalu rumah Udin ke kantor pos. Nah, di sini rumah Udin ke kantor pos. Ada jaraknya 2 km 850 meter. Berarti kita cari dalam meter. 2 km 850 meter sama dengan titik-titik meter. Yang kita ubah adalah 2 km. 2 km itu ada berapa meter ya adik-adik ya? Kalau 1 km itu 1000 meter, berapa kalau 2 km?
Ya, 2000 meter. Berarti 2000 meter ditambah 850 meter sama dengan 2850 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos itu jaraknya 2850 meter. Berikutnya, rumah Siti ke rumah Udin. Nah, kita cari tahu bersama-sama. Di sini rumah Siti, di sini rumah Udin. Jaraknya 6 km lebih 350 meter. Kita ubah dalam meter adik-adik. 6 km kita ubah dalam satuan meter. Berapa ya 6 km itu berapa meter adik-adik? Ya, 6.000. Berarti 6.000 meter ditambah 350. Jawabnya 6.350. Jadi rumah Siti ke rumah Udin itu jaraknya 6.350 meter. Alat ukur itu ada bermacam-macam adik-adik, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini tuh digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Altimeter ini juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, ini namanya alat altimeter. Biasanya digunakan pesawat terbang untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut. Perhatikan gambar kedua pesawat ini adik-adik. Nah, tinggi pesawat A adalah 3.000 meter dari permukaan laut. Lalu tinggi pesawat B itu 4.325 meter dari permukaan air laut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, kita masih ingat ya, 1 kilometer itu 1.000 meter. Nah, sekarang kalau 3.000 meter berapa kilometer? Apakah kita kalikan dengan 1.000? Tidak adik-adik, tapi kita bagi dengan 1.000. Karena kebalikannya, tadi 1 km sama dengan 1.000 meter. Berarti 1.000 meter sama dengan 1 kilo, itu kebalikannya. Maka kita bagi 3.000 dibagi 1.000. Nah, sama-sama memiliki angka 0, kita hilangkan saja. Kalau di sini dihilangkan 1, maka di angka 1.000-nya nolnya juga dihilangkan 1. Lalu berikutnya juga kita hilangkan adik-adik sampai angka nolnya sama-sama habis. Ketemu pembagian baru, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, jawabnya 3. Berarti 3.000 meter itu sama dengan 3 kilometer. Jadi, ketinggian pesawat A dalam satuannya adalah 3 km. Berapa ketinggian B dalam satuan kilometer? Nah, sekarang kita cari tahu yang B adik-adik. 4.325 meter itu kita uraikan dulu. Itu sama dengan 4.000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4.000 meternya ke dalam kilometer. Maka 4.000 meter berapa kilometer? Itu kita kerjakan dengan cara 4.000 dibagi 1.000. Karena 1 kilonya 1 kilometer itu 1.000 meter. Punya 0, kita sama-sama coret saja adik-adik. Karena sama-sama punya angka nolnya sebanyak 3, ya kita hilangkan 3 semua. Ketemu pembagian baru, yaitu 4 dibagi 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 4.000 meter itu sama dengan 4 kilometer. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 4 kilometer lebih 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Lalu di sini berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Nah, pesawat B tadi tingginya itu 4 km
lebih 325 meter. Jika dibandingkan ketinggiannya itu kita kurangi saja dengan pesawat B. Pesawat B tadi ketinggiannya 3 km. Nah, sesama satuan kita jadikan satu adik-adik. 4 km dikurangi 3 km, lalu sisanya 325 meter. 4 km dikurangi 3 km sama dengan 1 km, lebih 325 meter. Jadi perbedaan ketinggian antara pesawat B dan A itu 1 km lebih 325 meter. Baiklah anak-anak Miss, melalui penjelasan dan video yang Miss tampilkan, Miss berharap anak-anak Miss sudah mengerti dan memahami cara mengerjakan tugas berikut. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan kirim ke WA Miss Kalimah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.